ekonomi tadi, ya, ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Kebutuhan kita tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Oke, itulah dia di sini untuk pertemuan kita sebelumnya. Oke, baru untuk pertemuan kita selanjutnya ini yaitu pertemuan halaman 9, pertemuan kedua halaman 9, yaitu apa? Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Oke, ya. Jadi kebutuhan. Kebutuhan, apa kira-kira pengertian dari kebutuhan? Siapa yang bisa? Kebutuhan. Apa? Siapa yang bisa kebutuhan? Apa ya, El? Menurut saya kebutuhan adalah yang barang atau suatu barang yang kita perlukan setiap hari. Iya, kebutuhan yang kita perlukan setiap harinya. Selainnya yang ada lagi? Perasaan seseorang ingin memiliki sesuatu untuk kelangsungan hidupnya yang harus penting. Nah, ini dia kebutuhan. Ya, ada dua, satu kebutuhan, satu keinginan. Keinginan itu apa? Iya, ini tadi perasaan untuk memiliki juga kan gitu, sama-sama perasaan untuk memiliki. Tetapi satu tidak mementingkan kebutuhan tadi, tidak mementingkan keperluannya, tingkat keperluannya, Mak. Ya, dia tidak memikirkan apa dampaknya. Yang penting dia ingin, kan gitu ya. Oke, itu dia kebutuhan sama keinginan. Oke, kira-kira lagi. Kalau ditanya, misalnya ya, apa kebutuhan? Kira-kira saat ini apa kebutuhan Doraku? Yang butuh lah saat ini, mau di sekolah mau di rumah, yang penting apa yang butuh? Gak tahu. Kira-kira ada yang mau? Coba iya, apa kira-kira kebutuhan? Berarti ini harus demi kelangsungan hidup. Ini harus apa kira-kira kebutuhan? Makanan. Iya, ini harus makan, harus minum, harus punya pakaian. Tapi kalau keinginan siapa? Rizka, coba kira-kira keinginan lu apa, Nak? Keinginan mempunyai gelang, keinginan mempunyai rumah baru, keinginan mempunyai Paling sepeda. tidak sekarang yang mau kamu inginkan itu apa? Tapi belum tercapai. Nggak usah dulu yang jauh-jauh pakai rumah-rumahan. Beli apa kamu ingin? Kira-kira ingin? Beli sepatu baru. Sepatu baru. Ya. Antara makanan dengan sepatu baru, mana kira-kira? Makanan. Tapi kadang-kadang keinginan ini tidak bisa kita tahan, nggak bisa kita tolak. Kadang-kadang demi keinginan kebutuhan sudah. Ya. Oke, jadi di sini kebutuhan ini ada berdasarkan tingkat intensitasnya. Ya. Pertama itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, tersier. Ya, ini dia. Jadi primer itu apa? Kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, itu yang tadi makan, minum, pakaian. Itu dia. Baru ada yang kedua yaitu sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang akan dipenuhi setelah primer atau pelengkap. Kan gitu ya. Apa kira-kira? Kita tidak akan mungkin ingat sekolah, baju sekolah, nggak akan mungkin ingat sepatu sekolah kalau tidak makan, kalau tidak punya pakaian sehari-hari. Bisa sampai di sini? Baru tersier. Tersier itu kebutuhan mewah, ya. Kalau sudah terpenuhi primer dulu, baru kita bisa memiliki tersier. Ya, jangan nanti tersier dulu yang kalian pentingkan. Mau beli handphone iPhone dulu, makan nggak usah, gitu ya. Oke, bisa sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Setelah kebutuhan berdasarkan intensitas, ada lagi kebutuhan berdasarkan subjek. Subjek yang membutuhkan itu ada kebutuhan individu sama umum. Kalau individu itu tergantung
Untuk individunya apa yang dia perlu? Kalau kita sebagai pelajar, kita butuh buku, pulpen. Kalau orang tua kita sebagai petani butuh iya, jadi tergantung individu. Baru yang kedua itu kebutuhan umum. Itu contohnya Jalan raya. yang digunakan oleh umum banyak orang. Selanjutnya di situ kita lanjutkan lagi kebutuhan berdasarkan waktu. Yang pertama apa? Sekarang. Berarti keadaan sekarang ini iya tidak bisa ditunda, harus saat ini. Contohnya apa? Ya makan, harus makan. Ya, baru ada masa mendatang. Masa mendatang itu iya, masa depan kita. Butuh apa contohnya? Apa contohnya? Menabung. Nah, itu contohnya menabung satu. Untuk masa depan, kita harus menabung dari sekarang. Jangan nanti kita utamakan kebutuhan tersier. Butuh iPhone. iPhone 2 tahun ini, iPhone yang sekarang, merek terbaru sekarang, bagaimana nilai jualnya? Kurang, nggak bisa lagi. Ya, tapi kalau uang, iPhone berapa kita buat? Pernah yang beli iPhone berapa harganya? 17 juta misalnya kan gitu ya. Kalau kalian tabung uang 17 juta 2 tahun ini bisa beli banyak kan gitu. Tetapi iPhone yang kita beli 17 juta sekarang 2 tahun ini jadi berapa? Bisa jadi 5, 10 ya kan? Nah, tapi kalau misalnya uang yang kita 17 juta apalagi yang kita buat apa? Emas. Kita beli emas sekarang mungkin 2 tahun ini bisa jadi 40 atau 50. Itu dia ya. Baru selanjutnya ada kebutuhan menurut sifat kebutuhan, yaitu apa? Jasmani sama rohani. Kalau jasmani berarti semuanya berhubungan dengan tubuh. Apa yang dibutuhkan tubuh itu, itulah kebutuhan jasmani. Ya, udah bisa contoh ini dengan aku? Ya, baru yang kedua rohani. Bagaimana setelah tubuh ini sehat, yang paling penting juga pikiran. Ya, pikiran ini yang paling penting. Sehat pun kita kadang-kadang kalau ini nggak sehat, jalan kita misalnya disapa orang bisa nggak kita? Kita dengar pun nggak usah sapa balik, nggak kita dengar. Ya, dan kuncinya semua udah makan sehat pun kita kalau pikiran kita nggak sehat bisa timbul penyakit. Itu dia di situ ya. Jadi itu dia kebutuhan rohani. Baru selanjutnya ada barang dan jasa sebagai alat pemenuh kebutuhan. Ya, di sini yang pertama ada berdasarkan cara memperoleh. Ada berapa cara memperoleh ini? Dua, yaitu satu ekonomi dan non ekonomi. Kalau ekonomi namanya juga ekonomi berarti butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Ya, apapun itu kalau pakai uang namanya sudah kebutuhan ekonomi. Ya. Baru yang kedua apa? Non ekonomi. Nggak butuh uang, nggak butuh pengorbanan apa-apa kita sudah dapat. Contohnya iya, udara ini satu, nggak perlu kita bayar. Setiap detik, setiap saat bisa kita hirup. Matahari bisa kita rasakan sinarnya. Dan selanjutnya ada di sini berdasarkan kepentingan, ya, berdasarkan kepentingan barang apa pertama? Inferior, barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah. Sebaliknya, kalau bertambah penghasilan kita, dia dikurangi. Tetapi kalau berkurang penghasilan kita, dia akan ditambah. Contohnya, iya, sendal jepit. Kalau untuk kehidupan mie instan. Kalau lagi banyak uang kita kan nggak akan ingat dengan mie instan. Tapi kalau lagi kurang penghasilan kita, maka mie instan sering kita bisa beli, konsumsi. Gitu dia. Oke. Baru selanjutnya apa yang kedua? Barang esensial. Barang esensial itu barang yang sangat diperlukan. Ya, mau bertambah pemasukan, mau berkurang penghasilan, dia tetap dipakai. Jadi contohnya sembako, boleh kalian buat di situ beras, gula, minyak. Nggak mungkin kalian nggak pakai minyak makan. Ya, itu dia. Walaupun tadi inferiornya apa? Kalau minyak makan, kalau barang inferior nggak kita pakai sanko, pakai
mewah. Ya, oke. Baru selanjutnya yang ketiga, Barang barang normal. Barang normal ini Barang yang permintaannya bertambah setelah pendapatan meningkat. kalau meningkat pendapatan kita dia akan bertambah. Biasanya itu apa? Kalau kalian handphone, beli laptop rumah, itu dia. Baru selanjutnya apa lagi? Barang mewah. Barang mewah. Barang mewah ini ya udah sama seperti tersier tadi. Ya contoh-contohnya. Ya, oke. Selanjutnya ada berdasarkan penggunaan barang pribadi, barang publik. Ya, kalau barang pribadi namanya juga pribadi itu milik kita. Apa punya kita itu milik kita pribadi. Baru barang publik, barang yang digunakan untuk orang-orang banyak. Oke. Baru selanjutnya ada berdasarkan pemakaian. Di sini ada substitusi, ada komplementer. Kalau substitusi berarti pengganti, barang pengganti, barang yang bisa menggantikan barang lain. Ya. Contohnya, kalau mahal beras, boleh kita ganti dengan singkong atau jagung. Tapi kalau di daerah kita belum ada itu ya, paling-paling beras matahari diganti dengan beras bulog. Atau sayur tadi. Selama ini kita bisa beli daging, penggantinya apa? Asin atau telur atau tahu. Tempe itu kalau pengganti. Ada lagi apa? Komplementer. Komplementer itu apa? Pelengkap. Iya. Bertambah gunanya jika digunakan dengan barang lain. Contohnya kalau kopi saja diminum, ya harus ditambah dengan gula. Sepatu dengan banyak dia. Yang penting dia melengkapi, ya. Oke. Baru selanjutnya ada di sini berdasarkan cara pengerjaan barang mentah. Barang mentah itu? Iya. Jadi namanya juga barang mentah. Barang mentah contohnya apa itu? Kapas. Dia masih mentah. Setelah itu maka ada lagi di sini barang setengah jadi. Kapas kalau diolah menjadi setengah jadi apa? Benang. Itu dia contohnya. Baru barang jadi. Barang jadi benang apa? Meja atau pakaian. Gitu ya. Oke. Baru selanjutnya ada berdasarkan bentuk dan sifat. Barang tetap dan barang bergerak. Kalau barang tetap berarti contohnya iya tahan lama, nggak bergerak. Berarti gedung, rumah. Oke. Itu semua barang-barang yang tidak bergerak bisa contohnya ke sana. Baru ada lagi barang ya, jadi di situ ada banyak sayuran dan lain-lain kan gitu ya. Yuk, baru ada kegunaan suatu barang. Kegunaan suatu barang itu ada kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk. Setelah berubah bentuk, apa contohnya? Iya. Yang diolah menjadi meja. Papan diolah menjadi meja. Baru apa lagi? Cuma itu di buku baru cuma itu tahu. Setelah diubah bentuk baru dia ada gunanya. Apalagi kira-kira? Kalau belum berubah bentuknya, kertas kertas? Menjadi kertas. Iya, pohon menjadi kertas. Saya oke. Lalu selanjutnya kegunaan apa? Tempat. Tempat ini berarti iya berguna dia jika tempatnya sudah berubah, berpindah. Misalnya contohnya kayu yang di hutan belum ada gunanya kan gitu ya. Kalau sudah kita gunakan bawa ke kota, sudah kita ubah bentuknya, bisa yang berguna. Atau misalnya batu yang masih di sungai, di gunung, belum ada gunanya, belum ada nilainya. Tapi kalau sudah dibawa ke tempat pembangunan, maka sudah berguna. Baru selanjutnya apa? Kegunaan waktu ya, kegunaan waktu ini. Ya, pada saat ini kalian butuh baju SMA. Pada saat ini ada waktunya. Kalau saat ini dikasih pakaian bayi, kalian tidak ada gunanya. Ya, begitu juga dengan orang tua kita. Dikasih baju SMA sekarang dia nggak ada guna. Kan gitu. Lalu selanjutnya kegunaan milik. Ya, kegunaan milik. Apapun ceritanya di toko orang itu, apapun yang ada di toko orang, belum ada gunanya bagi kita kalau belum kita miliki, kalau belum kita beli. Mau iPhone harga 25 juta pun di sana, atau kereta harga
kita 30 juta pun di sana, nggak ada gunanya bagi kita kalau belum kita miliki atau kita beli. Itu dia ya, sampai di sini. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kebutuhan kita ini berbeda-beda. Ya, kebutuhan kita ini berbeda-beda. Ya, apa yang mempengaruhi satu? Lingkungan. Ya, lingkungan. Jadi di lingkungan kita dingin, kita memerlukan pakaian tebal. Kalau di lingkungan daerah kota panas atau Medan sana, mereka baju tipis, malam-malam pun kalau bisa pakai singlet aja kan gitu. Itu dia lingkungan. Jadi lingkungan itu membedakan kebutuhan masing-masing orang. Baru yang kedua apa? Agama. Berbeda agama, berbeda kebutuhannya. Kalau agama Muslim butuh Al-Quran, sajadah. Tapi kalau orang Kristen butuh Alkitab, sepatu tinggi untuk pergi ke gereja. Baru ketiga apa? Adat istiadat. Jadi tergantung. Kalau misalnya nanti orang Karo butuh silipes, sabulu dan lain-lain. Tapi kalau misalnya Batak butuh ulos. Itulah dia, tergantung daripada adat. Kita nggak perlu pakai, kalau orang yang pakai bunga-bunga itu nak adat istiadat. Kalau orang Jawa pun kalau dia pakai nikah misalnya, ya ada bunga-bunga melati kan gitu ya. Kita tidak. Kalau pesta pernikahan yang kita butuhkan apa? Burung dan lain-lain. Nggak perlu kita bunga, nggak perlu kita jalur-jalur yang lain-lain. Nggak perlu dihias jamurnya, hanya apa? Rata dan kebangunan dan cantik. Ya, oke. Baru selanjutnya yang terakhir, peradaban. Peradaban ini, ya. Kalau di sini katanya di tahun 80-an belum ada HP. Ya, belum ada bisa kita HP yang menggunakan Android video call. Kalau dulu masih surat menyurat kan gitu ya. Atau contohnya apa lagi? Ya, telepon. Dulu masih kalau nelpon harus ke kantor pos atau ada di bawahnya warung telepon itu dulu. Ya, wartel. Kemana ke wartel? Telepon. Ya, atau misalnya lagi kalau dulu belum menggunakan seng seperti ini. Apalagi kalau dulu atap hijau itu dia. Kalau dulu yang penting dia ada perubahan peradaban. Yuk, selanjutnya sampai di sini ada mau ditanya. Nah, ya, oke. Di sini ada materi terakhir yaitu kelangkaan sumber daya, kelangkaan. Jadi inti daripada masalah ekonomi ini adalah kelangkaan atau scarcity, ya, kelangkaan. Jadi apa maksudnya kelangkaan? Kira-kira siapa yang bisa pengertian daripada kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ataupun ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, karena depresi. Sama berarti kondisi ekonomi ya. Di mana kondisi kebutuhan tidak bisa dipenuhi oleh sumber daya. Ya. Permintaan tidak bisa dipenuhi oleh penawaran. Nah, jadi kita minta 10, yang ada 5. Nah, itu namanya kelangkaan. Ya. Jadi ada penyebab-penyebab kelangkaan itu. Yang pertama apa? Terbatas dia. Yang pertama contohnya katanya apa? Oh iya, minyak bumi. Ya, minyak bumi itu nggak bisa. Tahun depan sudah ada lagi muncul. Kita ambil hari ini minyak buminya, tahun depan sudah muncul lagi. Butuh berjuta tahun pula itu nak. Beberapa generasi baru ada. Jadi kalau misalnya, apalagi kita satu rumah bisa 5 mobil kita, sepeda motor lagi. 5 orang kita di rumah, ayah punya mobil, ibu juga mobil, tapi anak-anak punya kereta. Padahal tadi jalur berangkat pagi-pagi itu sama, satu di kantor bupati, satu di sekolah kita, satu di SMP 2, satu di beras pagi. Adik tadi di depan SMP 1, harusnya bisa satu mobil aja semua kan gitu ya, menggunakan
menggunakan bahan bakar minyak cukup mungkin 1 liter. Tapi kalau semua punya kendaraan mungkin jadi 2 atau 3 liter sehari. Ya, itu dia maka bisa terjadi kelangkaan. Baru yang kedua, kerusakan sumber daya. Ini contohnya. Iya, ulah manusia kira-kira. Iya, membuang sampah boleh sembarangan. Menebang pohon. Nah, jadi kalau terjadi banjir, maka bisa terjadi kelangkaan. Seharusnya tadi tanaman kita tadi, misalnya dari kawan jahe, tanaman kita tadi sampai di Medan tepat waktu, tetapi karena ada banjir atau di sana karena sering kita menebang pohon di daerah Sibolangit terjadi longsor, maka tanaman tadi nggak sampai ke Medan. Harusnya tadi cabai tadi udah sampai ke Medan, maka tidak sampai lagi tepat waktu, maka di sana bisa jadi langka, nggak ada lagi cabai. Kalau sempat, apalagi sempat seminggu kan gitu, sempat seminggu nanti nggak sampai cabai kita tadi ke Medan, maka bisa cabai jadi langka. Gitu ya. Lalu apa lagi? Terbatas. Bagaimana kira-kira maksudnya? Kurangnya ilmu pengetahuan, penguasaan IT. Jadi di sini baru selanjutnya yang terakhir peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Kebutuhan kita 1 bisa berubah jadi 2, 3, 4. Kadang-kadang seperti hari ini misalnya. Kira-kira tadi apa kebutuhan kita yang paling penting kali? Makan misalnya kan gitu. Tapi makan tadi udah bawa nasi dari rumah, jajan lagi. Itulah dia di sini untuk kelangkaan. Oke. Ejar